Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast kami membahas mengenai tokoh filsuf. Nah, kali ini kita akan membahas tokoh filsuf yaitu Jürgen Habermas. Nah, di sini sudah ada 3 narasumber. Baik, bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik Mbak Putri, terima kasih. Perkenalkan saya Feruza Biba dengan PM 24210041. Saya Ardion dengan NPM 2421003. Saya Hilda Zikro dengan IPM 24210026. Nah, di sini kita akan membahas mengenai biografi beliau, pemikiran pokok, karya penting, dan relevansinya terhadap politik di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografinya terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Di sini saya akan membahas biografi dari Jürgen Habermas. Dia adalah salah satu tokoh filsafat dari Jerman. Ia lahir pada tanggal 18 Juni 1929 di Düsseldorf, Jerman. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat paling berpengaruh pada masa teori kritis dan juga merupakan generasi kedua pada masa Frankfurt. Beliau menempuh pendidikan sosiologi, filsafat, psikologi, dan juga meraih gelar doktornya itu pada tahun 1954. Dan di tahun 1955 beliau menikah bersama Wotan Beliau mendaftar sebagai profesor itu di beberapa universitas. Di universitas pertama ada Universitas Marburg, yang kedua ada Universitas Heidelberg, yang ketiga ada Universitas Frankfurt. Dari ketiga univ ini, universitas terakhir karya-karya beliau itu lebih terlihat. Beliau lahir pada masa tradisi teori kritis. Beliau memiliki pemikiran kritis tapi masih konstruktif, berbeda pada masa abad pertama, yang dimana abad pertama itu dia memiliki pemikiran lebih pesimis dan juga modernitas itu dari dari yang tradisional menuju rasionalisme. Menurut beliau, modernitas itu bukan suatu proyek yang gagal, akan tetapi salah satu proyek yang belum selesai. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran pokok dari Jürgen Habermas ini. Baik, bisa dijelaskan, Mas? Baik, pemikiran pokok dari Jürgen Habermas ini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori tindakan komunikatif atau Theory of Communicative Action, di mana Habermas di sini menjelaskan bahwa tindakan komunikatif ialah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman bersama. Tindakan ini tidak bertujuan untuk mempengaruhi ataupun mencari kekuasaan. Tapi tindakan ini juga berdasarkan 3 validity claim. Yang pertama ada truth, apakah pernyataannya benar. Yang kedua ada rightness, apakah sesuai norma. Yang ketiga ada truthfulness, apakah itu jujur. Komunikasi dianggap baik jika berlangsung tanpa adanya tekanan dan semua pihak bisa menyampaikan secara merata. Yang kedua ada teori ruang publik atau public sphere, di mana public sphere ini ialah ruang tempat di mana masyarakat bisa berdiskusi tentang isu publik secara terbuka dan secara menyeluruh. Di dalamnya warga bisa memberikan kritik, pendapat maupun saran mengenai permasalahan yang ada di pemerintahan. Yang selanjutnya ada life, work, and system. Yang pertama, life work sendiri memiliki pengertian bahwa ruang kehidupan sehari-hari, tempat orang membangun nilai, budaya, dan identitas melalui komunikasi. Yang kedua, pengertian dari sistem yaitu bagian dari masyarakat yang bekerja berdasarkan kekuasaan dan uang seperti pemerintahan dan birokrasi. Yang selanjutnya ada teori diskurs. Teori diskurs ini menekankan bahwa suatu norma moral sah jika bisa diterima oleh semua pihak yang terdampak melalui dialog terbuka. Prinsip utamanya melalui principle, yaitu norma hanya valid jika semua orang berkepentingan dapat menyetujui tanpa adanya paksaan. Yang selanjutnya ada demokrasi deliberatif. Di sini Habermas menjelaskan teori demokrasi deliberatif ini bahwa demokrasi tak hanya soal pemilu, tapi juga kualitas perdebatan publik sebelum keputusan itu terbuat. Legitimasi politik berasal dari argumen yang baik, bukan hanya dari banyaknya suara. Dalam sistem ini, ruang publik, media, dan forum dialog menjadi sangat penting karena mendapatkan informasi dan kesempatan untuk menyampaikan suaranya. Oke, baik. Pemikiran pokok sudah dijelaskan oleh Mas Ardion. Lanjut kita ke karya penting dan relevansinya terhadap politik di Indonesia. Silakan.
Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang karya penting dari Habermas. Jadi beberapa buku utama dari Habermas diantaranya ada The Structural Transformation of the Public Sphere pada tahun 1989. Yang kedua ada Knowledge and Human Interest pada tahun 1971. Yang ketiga ada Legitimation Crisis pada tahun 1975. Yang keempat ada dua jilid The Theory of Communicative Action pada 1984 dan 1987, dan yang kelima ada Between Facts and Norms pada tahun 1996. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai relevansinya dari pemikiran pokok dikaitkan dengan politik di Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi relevansi dari pemikiran Habermas terhadap politik Indonesia, yang pertama ada ruang publik. Jadi ruang publik itu bisa dilihat ketika masyarakat sedang berdiskusi tentang suatu isu yang ada di media sosial. Misalnya saat pemerintah mengumumkan tentang kenaikan harga BBM. Di situ kan orang-orang langsung ramai berdiskusi. Ada yang setuju dengan kenaikan harga tersebut, ada juga yang tidak setuju. Semua orang bebas berpendapat, itu yang dinamakan ruang publik. Tapi seringkali dari perdebatan itu malah muncul suatu kericuhan seperti saling caci maki atau jadi sarang penyebaran hoax. Nah, dalam kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik di Indonesia itu sudah ada, namun belum seperti apa yang diinginkan Habermas, karena idealnya dari ruang publik itu adalah tempat diskusi yang nyaman, tenang, rasional, dan fokus pada solusi, bukan malah saling menyerang. Yang kedua ada tindakan komunikatif. Jadi tindakan komunikatif bisa dilihat saat pemerintah dan warganya itu berdialog secara terbuka untuk membahas suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya saat warga desa dan pemerintah desa itu berkumpul menjadi satu untuk membahas tentang desanya yang sedang dilanda banjir. Saat warganya itu mengemukakan keluh kesahnya secara jujur dan pemerintah itu menjelaskan rencananya secara terbuka, mereka berdua saling mendengarkan satu sama lain untuk mencari solusi bersama. Itu yang dinamakan tindakan komunikatif. Yang ketiga ada demokrasi deliberatif. Jadi demokrasi deliberatif itu bisa dilihat saat pertemuan RT. Saat pertemuan RT itu membahas tentang penggunaan dana lingkungan. Jadi penggunaan dana lingkungan ini mau dipakai buat kebersihan atau perbaikan jalan kecil, bisa juga untuk lampu. Nah, mereka semua yang di sana itu bebas berpendapat, mereka semua bebas berbicara, mereka semua bisa memberikan alasannya. Nah, dan keputusan yang dibuat itu hasil dari diskusi tadi. Itu yang dinamakan demokrasi deliberatif. Dan kalau dalam skala negara itu bisa dilihat dalam musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan. Dan yang keempat ada legitimasi kekuasaan. Jadi legitimasi kekuasaan itu bisa dilihat jadi legitimasi kekuasaan itu terlihat dari sejauh mana masyarakat dapat menerima kebijaksanaan dari pemerintah. Misalnya, pemerintah membuat aturan tentang pendidikan atau kesehatan, tapi warganya itu merasa kalau mereka tidak diajak bicara, tidak diberi penjelasan, dan aturan yang dibuat itu terlalu mendadak. Nah, itu kan pasti muncul penolakan. Jadi, dalam pandangan Habermas, pemerintah itu seharusnya mendapatkan kepercayaan bukan hanya karena menang pemilu saja, tetapi karena mereka itu dapat menjelaskan kebijakan tersebut, dan pembuatan dari kebijakan tersebut itu melibatkan masyarakat dalam pembuatannya. Seperti itu Mbak Putri. Oke, baik. Keren sekali ternyata teman-teman dari materi tokoh filsuf Jürgen Habermas ini. Baik, saya akan bertanya kepada Mbak Hilda. Nah, tadi dijelaskan bahwa Jürgen Habermas ini lahir pada tahun 1929. Iya. Nah, apakah sampai saat ini Jürgen Habermas itu masih hidup? Alhamdulillahnya sampai sekarang masih hidup, dan beliau itu masih aktif menulis dan juga mengikuti organisasi kayak gitu. Umurnya kalau sekarang itu di 96 tahun. 96 tahun. Baik, untuk yang kedua, saya akan bertanya kepada Mas Ardion. Tadi dijelaskan mengenai colonization of the life world. Nah, itu tuh apa, Mas? Baik, dari colonization of the life world ialah kondisi ketika kehidupan sosial itu dikuasai oleh logika uang ataupun kekuasaan, sehingga dialog dan budaya masyarakat itu tidak bisa terrealisasikan. Gitu. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Uza. Menurut pemikiran Habermas tadi, apa yang menentukan apakah suatu kebijakan pemerintah dianggap sah dan dapat diterima oleh masyarakat? Oh, baik Mbak Putri. Jadi menurut Habermas, suatu kebijakan yang dianggap sah dan dapat diterima oleh masyarakat itu dalam proses pembuatannya melibatkan dialog terbuka, transparan, dan mengajak masyarakat untuk memahami isi pembahasannya, serta
menerima pendapat dari masyarakat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa suatu kepercayaan pemerintah itu tidak hanya didapatkan dari hasil pemilu saja, tetapi ketika mereka mampu menjelaskan isu tersebut dan mereka mau mendengarkan aspirasi dari rakyat dan kebijakan yang dibuat itu mampu dipertanggungjawabkan. Berarti untuk pemerintah itu harus bertindak komunikatif terhadap masyarakat agar masyarakat semua tahu mengenai perencanaan yang akan dilakukan pemerintah ke depannya. Iya, baik. Oke, selesai sudah mengenai materi yang telah dijelaskan dan sesi tanya jawab kita kali ini, dan juga podcast kali ini kita akan berakhir dari tokoh filsuf Jurgen Habermas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.